Setiap kali terjadi serangan teror, satu istilah yang langsung bergema di media global adalah Islam. Bahkan sebelum pelaku teridentifikasi, sebelum motif diketahui, dunia seolah-olah sudah mengarahkan tuduhan. Tapi ada yang janggal, ketika pelakunya bukan muslim atau berkulit putih, istilah teroris tiba-tiba lenyap dari pemberitaan. Padahal laporan FBI maupun Europol menunjukkan kenyataan yang sebaliknya. Kekerasan ekstrim justru lebih banyak dilakukan oleh kelompok non-muslim. Maka muncul pertanyaan, mengapa Islam terus-menerus dijadikan sasaran? Apakah ini kesalahan persepsi atau justru kesengajaan? Siapa yang membentuk narasi ini dan untuk kepentingan siapa? Video ini tidak hanya sekedar membahas tentang ISIS, 11 September, atau Taliban. Kita akan menyusuri akar panjang manipulasi narasi dari rak buku kolonial Eropa, meja-meja strategi badan intelijen, hingga ruang pasca produksi Hollywood. Mungkin yang kita takutkan selama ini bukanlah kenyataan, tapi cerita yang sengaja dikonstruksi. Pertanyaannya kini, siapa penulis cerita itu dan mengapa dunia begitu mudah mempercayainya? Stigma bahwa Islam adalah ajaran kekerasan bukanlah narasi baru. Itu adalah warisan kolonial yang sejak abad ke-19 sudah disemai oleh kekuatan barat di wilayah barat laut India yang kini menjadi Pakistan. Perlawanan umat muslim terhadap Inggris dicap bukan sebagai perjuangan kemerdekaan, melainkan fanatisme agama. Seorang peneliti bernama Mark Condos menyebutkan dalam kajiannya bahwa label fanatik sengaja digunakan Inggris untuk membungkam oposisi bersenjata Islam. Ini bukan label netral, tapi senjata politik. Para pejuang bukan disebut patriot, tapi fanatik. Dan tindakan mereka tak dibaca sebagai respon atas penindasan, melainkan delusi ideologis. Contoh lainnya terjadi di India Selatan tahun 1921. Dalam pemberontakan Mapila, gerakan petani muslim melawan kekuasaan kolonial justru digambarkan sebagai ledakan ekstremisme keagamaan. Di Sudan, para pejuang anti-kolonial disebut pengikut Mahdi, seorang mesias palsu. Di Palestina, perlawanan terhadap kolonisasi Zionis dicap sebagai kekacauan, sementara kekerasan Zionis dianggap aksi pembelaan diri. Semua ini dibingkai dalam satu logika, Islam adalah ancaman dan karenanya harus dibingkai dengan citra negatif. Edward Said dalam karyanya Orientalism menegaskan bahwa cara Barat memandang Timur bukanlah upaya untuk memahami, melainkan cara untuk mendominasi. Barat menciptakan citra tentang Timur yang liar, primitif, dan berbahaya agar bisa merasa beradab ketika menaklukkannya. Islam sebagai simbol persatuan Timur tentu jadi sasaran utama. Istilah seperti terbelakang, fanatik, dan teroris bukanlah produk baru, melainkan hasil konstruksi sistematis dari masa kolonial. Bahkan sebelum istilah terorisme dikenal luas di abad ke-20, Islam sudah lebih dahulu dipandang dengan bahaya. Ini bukan sekedar soal agama, tapi tentang kuasa dan dominasi. Islam dijadikan simbol perlawanan global terhadap hegemoni Barat, maka narasinya harus dikendalikan, kalau perlu dibelokkan. Setelah kolonial runtuh dan bendera penjajahan diturunkan, apakah narasi itu ikut gugur? Ternyata tidak, ia berevolusi. Ketika Uni Soviet masuk Afghanistan, Amerika membiayai para pejuang lokal dalam operasi Cyclone, salah satu program rahasia termahal CIA. Dana itu mengalir ke kelompok-kelompok radikal Islam, termasuk jaringan yang kemudian dikenal sebagai Al-Qaeda. Dari sinilah nama Osama bin Laden mulai muncul, bukan sebagai pemimpin jihad global, tapi sebagai donatur logistik dan fasilitator jaringan pejuang asing. Ironisnya, kelompok yang dulu didukung penuh oleh Amerika kemudian berubah menjadi musuh utamanya. Tetapi publik tak diberikan ruang untuk berpikir. Mereka diarahkan untuk takut, seperti yang dibeberkan jurnalis legendaris John Peeler. Narasi yang disajikan ke publik bukan untuk mengedukasi, melainkan untuk mengendalikan. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Barat kehilangan musuh besar, maka muncul gagasan kontroversial dari Samuel Huntington, The Clash of Civilization. Ide ini menyebutkan bahwa konflik di masa depan tidak lagi berbasis ideologi, tapi perbedaan. Dan dari sekian banyak perbedaan, Islam disebut sebagai yang paling berbahaya. Tapi benarkah Islam adalah sumber kekerasan? Atau justru kekerasan yang dibungkam dengan wajah Islam agar bisa dijual dengan musuh baru? Tanggal 11 September 2001, dunia menyaksikan kehancuran Menara Kembar. Serangan ini menjadi titik balik sejarah.
tanpa bukti yang memadai, Osama bin Laden langsung dituding sebagai dalang dan Islam diseret ke bangku pesakitan. Presiden Bush kemudian mendeklarasikan perang melawan teror, sebuah operasi global tanpa batas ruang dan waktu. Hasilnya, bukan hanya Afghanistan yang luluh lantah, tapi juga Irak, Suriah, dan sebagian besar Timur Tengah. Perang ini bukan hanya soal memburu teroris, tapi membuka ladang emas bagi industri militer. Dari kontrak senjata miliaran dolar hingga dominasi geopolitik, saat bom jatuh di Timur Tengah, saham industri senjata di Amerika Serikat justru naik. Tak ada senjata pemusnah massal ditemukan di Irak, tapi kekacauan yang ditinggalkan justru melahirkan monster baru, ISIS. Dan semua ini terjadi karena keputusan politik, bukan ajaran agama. Lalu bagaimana narasi ini terus hidup? Jawabannya adalah media. Pasca tragedi 11 September, media barat dengan cepat menyamakan Islam dengan kekerasan. Kata jihad yang sebenarnya bermakna spiritual disulap jadi sinonim kekejaman. Setiap muslim mendadak menjadi tersangka. Mereka diawasi, dicurigai, bahkan dibenci, bukan karena perbuatannya, tapi karena keyakinannya. Hollywood pun berperan besar. Lewat ratusan bahkan jutaan film, wajah teroris diformulasikan dengan satu karakteristik: jenggot, sorban, dan teriakan Allahu Akbar. Profesor Jack Shaheen mencatat lebih dari 900 film Hollywood menggambarkan muslim secara negatif. Ini bukan sekedar stereotip, tapi propaganda. Dan propaganda di layar bisa berujung pada kebijakan di dunia nyata, bahkan peluru di medan perang. Media berita pun tak jauh berbeda. Ketika pelaku kekerasan seorang muslim, judul berita akan menampilkan kata Islamic terrorist. Tapi perlakuannya berbeda ketika pelakunya adalah non-muslim. Judul berubah menjadi lone gunman atau tragic incident. Ini bukan hanya bias, tapi teknik framing yang memperkuat prasangka. Lalu apakah benar umat muslim adalah pelaku teror terbanyak? Data berkata tidak. Laporan CSIS tahun 2020 menyatakan bahwa sebagian besar serangan ekstrim di AS dilakukan oleh kelompok supremasi kulit putih dan milisi anti pemerintahan. Laporan Europol juga mencatat bahwa dari puluhan serangan teroris di Eropa, hanya sebagian kecil yang berasal dari kelompok jihadis. Sisanya dilakukan oleh ekstremis kiri, anarkis, atau sayap kanan. Tapi narasi Islam sebagai musuh tak kunjung padam. Kenapa? Karena musuh dibutuhkan. Dan selama dunia punya musuh, perang bisa dijual. Setelah tragedi 9 September, bukan hanya bom yang meledak, tapi bisnis senjata, kontra keamanan, dan pengaruh geopolitik. Dalam kekacauan ini, identitas Islam dijadikan kambing hitam yang sempurna. Tapi sejarah punya cara untuk membalas. Kini suara-suara tandingan mulai muncul. Akademisi seperti Reza Alsan membongkar logika sesat bahwa Islam mengajarkan kekerasan. Jurnalis seperti Mahedi Hasan berani membongkar standar ganda media. Dan generasi muda muslim mulai merebut kembali narasi, bukan dengan kemarahan, tapi dengan cerita, konten, dan edukasi. Selama ini, sejarah ditulis oleh mereka yang memegang senjata, tapi sekarang pena mulai berpindah tangan, narasi tunggal mulai terletak. Dan saatnya kita bertanya, apakah benar Islam adalah ancaman global atau dunia sedang tertipu oleh ilusi yang sengaja dipelihara? Jika kamu merasa narasi ini membuat perspektif, bagikan ke orang lain dan tulis di kolom komentar, apakah war on terror benar-benar perang demi keamanan atau hanya topeng untuk kekuasaan dan keuntungan?